Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Indra Rahmawati dari Pendidikan IPA Offering C 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab aplikasi integral, lebih tepatnya pada subbab volume dan beberapa pembahasan tiket. Terima kasih, selamat belajar. Nah, jadi untuk menemukan volume dari benda pejal, kita lihat ilustrasi pada gambar A. Di sini ada sebuah silinder yang dibatasi oleh wilayah B1 dan B2. Yang B1 ini disebut dasar dan yang B2 ini disebut kongruen. Nah, silinder ini tuh terdiri dari semua titik-titik pada segmen garis yang tegak lurus ke dasar dan bergabung ke titik B1 dan B2. Yang jika luas dasar adalah A dan tinggi silinder dari jarak B1 ke B2 itu disebut H, maka volume dari silinder dapat didefinisikan sebagai alas dasar dikali dengan H. Seperti ini. Selanjutnya untuk volume silinder bundar sama, jika dasarnya adalah lingkaran dengan radius R, maka silinder tersebut dapat dihitung volumenya menjadi pi R kuadrat per H. Dan apabila dasarnya berbentuk persegi panjang dengan panjang L, lebar W dan tinggi H, maka volumenya menjadi seperti ini. Panjang kali lebar kali tinggi. Sebuah benda pejal yang penampang-penampangnya tegak lurus dengan suatu garis yang memiliki luas yang diketahui, misalkan garis tersebut adalah sumbu X. Nah, dan luas penampang pada X itu delta X dengan A kurang dari X, kurang dari atau sama dengan B. Bisa diasumsikan gambarnya seperti ini. Nah, ketika kita mengiris daerah S ini, daerah yang berwarna pink, dengan melewati X dan menghitung daerah ini, kita dapatkan gambar seperti ini. Ini daerah S-nya kita iris, dan ketika diperbesar itu akan hasilnya menjadi seperti ini. Dan potongannya akan bervariasi ketika X semakin meningkat kepada B. Nah, kita peroleh ini ada beberapa. Kita bayangkan saja seperti saat kita mengiris roti. Lanjut. Volume dari benda pejal sendiri itu dapat diaproksimasikan dengan jumlah Riemann, di mana volume mendekati sigma A XI bar delta XI. Ketika norma partisi mendekati 0, maka diperoleh suatu integral tertentu. Nah, integral ini didefinisikan sebagai volume benda pejal. Jadi, volumenya integral dari A sampai B dari delta X dx. Agar suatu volume tadi itu mendekati nilai volume yang sebenarnya, lebih baik pengirisannya itu mendekati tak hingga. Jadi irisannya itu semakin tipis. Volume sama dengan limit N mendekati tak hingga sigma A XI delta X. Jadi bisa disimpulkan menjadi volume sama dengan integral dari A sampai B AX dx. Nah, caranya rumus apa ya, agar kita gampang menyelesaikan untuk mencari volume benda pejal itu, yang pertama iris dulu, iris daerah yang akan dicari, lalu dekati, lalu jumlahkan, lalu kemudian ambil limitnya, seperti itu. Nah, dalam mencari volume dari benda pejal itu ada beberapa metode. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, metode cakram. Metode cakram yang digunakan dalam menentukan volume benda putar
dapat dianalogikan seperti ketika kita menentukan volume mentimun dengan cara memotong-motongnya sehingga tiap potongan berbentuk cakram. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, bentuk cakram dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari ini. R sama dengan Fx dengan tingginya itu ini delta X, sehingga volumenya dapat diaproksimasi delta V mendekati sigma pi Fx kuadrat delta X. Fx kuadrat sendiri kan tadi ini jari-jarinya. Kemudian untuk pengintegralannya, volume sama dengan pi integral dari 0 sampai dengan A dari Fx kuadrat dx. Dan ketika diperbesar lagi untuk potongannya itu seperti ini. Ini pada sumbu X. Ketika pada sumbu Y itu ini pipa atau potongannya itu akan berbentuk horizontal. Yang kedua yaitu dengan metode cincin. Nah, metode cincin ini tuh kenapa disebut metode cincin? Karena ada kalanya pengirisan suatu benda pejal putar menghasilkan cakram-cakram dengan lubang di tengahnya. Tadi pada metode cakram kan tidak ada lubang di tengahnya. Nah, pada cincin ini itu ada lubang di tengahnya seperti ini. Dan di sini kita anggap saja ini titik pusatnya. Untuk R1 itu jari-jari dalam dan R2 itu jari-jari luar. Dan ini hanya atau bisa disebut dengan delta X-nya. Jadi untuk mencari volumenya itu pi integral dari A sampai B dari jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat dx. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal tiket, yaitu buku Stewart dari subbab 6.2 nomor 1 dengan nomor 14. Untuk yang nomor 1, cari volume padatan yang diperoleh dengan memutar bagian yang dibatasi dengan kurva yang ditentukan. Sketsakan daerahnya, lalu padatannya, kemudian metode jenis apa yang digunakan, cakram ataukah cincin. Untuk yang nomor 1 yaitu ditanyakan untuk kurva Y sama dengan X plus 1, Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan 2 dengan sumbu putarnya itu menggunakan X. Jadi kita peroleh grafik seperti ini. Untuk Y sama dengan 0-nya kan grafiknya di sini, dan untuk grafik X 0-nya itu seperti ini. Jadi tidak perlu itu. Nah, di sini saya menggunakan metode cakram dengan diketahui radius kan tadi R sama dengan Fx. Jadi untuk radiusnya itu Y sama dengan X plus 1. Untuk batasnya itu 0 dengan batas atasnya 2. Seperti ini. Untuk volume pi integral 0 dari 0 sampai A radius kuadrat dx. Kita substitusikan untuk radiusnya dan untuk batas-batasnya. Kemudian kita peroleh pi X plus 1 pangkat 3 per 3 dari 0 sampai 2. Lalu kita masukkan untuk nilai X-nya. X-nya kita ganti dengan nilai 2 dan 0. Sehingga kita peroleh pi 27 per 3 dikurangi pi 1 per 3 menghasilkan 27 pi per 3
kurangi pi per 3. Karena di sini penyebutnya sudah sama, kita tinggal mengurangkan saja. Sehingga diperoleh volumenya yaitu 26 pi per 3. Selanjutnya yaitu nomor 14. Nomor 14 ini sama soalnya seperti saat soal nomor 1, yaitu kita mencari volume padatan dengan memutar bagian yang dibatasi dengan kurva yang ditentukan. Lalu sketsakan daerahnya, padatannya, dan jenis metodenya, cakram ataukah cincin. Di sini kita mencari Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan pi per 4 pada sumbu putar Y min 1. Bagaimana kita mendapatkan kurva seperti ini? Kita ingat, kita bisa menggunakan dengan plot titik-titik. Misal ketika kita mencari kurva sin X. Sin X kita masukkan tiap-tiap sudut, misal 30 derajat, sinnya itu setengah. Lalu 45 derajat sinnya setengah akar 2. Begitu pula dengan cosnya. Cos 30 derajat sama dengan 1, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 3. Begitu seterusnya, lalu kita buat kurvanya. Nah, di sini kita memperoleh padatannya ini. Ketika diperbesar itu menjadi seperti ini. Ini itu jari-jari dalamnya dan ini jari-jari luarnya. Tadi kan sudah diketahui bahwa caranya mencari volume dari metode cincin itu pi integral dari 0 hingga A dari jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat. Nah, kita peroleh untuk jari-jari luarnya dan jari-jari dalamnya. Kita masukkan, lalu kita kalikan pelangi sehingga diperoleh pi integral 0 pi per 4 1 plus cos kuadrat X plus 2 cos X min 1 plus sin kuadrat X plus 2 sin X dx. Lalu untuk satunya habis, sisanya yaitu integral pi integral dari 0 hingga pi per 4 cos kuadrat X plus 2 cos X min sin kuadrat X plus 2 sin X dx. Di sini untuk selanjutnya yaitu cos kuadrat X dengan sin kuadrat X itu menghasilkan cos 2X. Selanjutnya masih sama. Lalu kita ganti, lalu kita mencari anti turunannya sehingga diperoleh pi setengah sin 2X plus 2 sin X plus 2 cos X dengan batas 0 hingga pi per 4. Nah, kemudian X-nya itu kita ganti pi per 4 dengan 0. Diperoleh seperti ini. Lalu kita masukkan untuk nilai-nilainya. Setelah itu kita hitung. Untuk sampai sini diketahui diperoleh pi setengah plus akar 2 min pi 0 tambah 0 tambah 2. Pi setengah, karena itu pi-nya sama, kita keluarkan menjadi setengah, menjadi pi kali setengah tambah akar 2 tambah akar 2 min 2. Lalu kita pindahkan ruas untuk mempermudah perhitungan menjadi hasilnya pi 2 akar 2 min 3 per 2.
Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, saya mohon koreksinya dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.